Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lebih panjang, teman-teman. Nah, ini seperti biasa kita melongok-longok bagian dalam. Ini kok kosong, iki dia pakai ini ceritanya. Ini sebagian mesin diturunkan karena ada yang part yang diganti. Persoalannya apa nih, Mas? Jadi terindikasi ada tekanan di air pendingin. Tekanan di air pendingin, dia awalnya selang radiator itu selalu lepas. Selangnya lepas sendiri. Lepas sendiri, diganti klem, nanti kadang lepas sendiri karena tekanan kan. Jadi datang ke sini, kita cek buka tutup radiator, kita tes suatu disetor, dia memang sudah nyembur. Jadi memang ada kebocoran. Jadi setelah didiagnosa, nah itu kendala apa, penyebabnya apa? Packing head. Packing head. Jadi dia punya angin kompresi, kompresi tekanan kompresi tembus ke air. Barangnya ada, Mas? Barangnya ada. Untuk packing headnya. Oh, bukan itu ya? Kan ini headnya. Oh, ini headnya. Oke. Packingnya mana lah? Packingnya mana? Ada. Ya di situ ya, di situ. Di kursi itu tak. Packingnya mana? Yang baru. Enggak, yang lama. Yang lama dah. Nah, ambil. Siap. Ya, teman-teman, jadi bahas ini kita nanti ya. Sudah dibersihkan, sudah digosok. Oh, ini sebetulnya sudah sebelumnya kotor sekali, bekerak. Kotor banget ya. Oke, teman-teman, kita nyalakan dulu ya. Ini dia. Jadi sudah diskur. Semuanya ya, Mas? Sudah. Itu satu persatu ya? Satu persatu, 16 biji. Ini mobilnya apa, Mas? Toyota Vios Gen 2. Toyota Vios Gen 2, teman-teman ya. Oh, ini. Jadi persoalannya ini ya, Mas, memang tadinya sih sebenarnya cuman kebocoran air itu aja yang kita perbaiki, tapi melihat setelah dibongkar bagian klepnya basah, seal klepnya kita cek memang basah, sekalian gosok klep, ganti seal klep sekali. Oh, jadi kalau yang kebocoran airnya itu dari packing head. Packing headnya yang itu ya baru diambil ya. Yang lembaran yang Pak. Ini teman-teman ya, ini Toyota Vios Gen 2 ya, Mas? Gen 2. Generasi 2 mungkin ya? Ya. Ayo model gitu lah. Di bawah ada kemana? Ini dia. Nah, ini yuk teman-teman belajar bareng ya. Oh, ini tutupnya lah ya, Mas. Tutupnya. Packingnya ya. Jadi setelah terindikasi, di sini ada bocor. Jadi dari lubang piston nyebrang ke air. Ini kayak gitu kan lemnya yang lepas atau apa itu, Mas? Biasanya dia punya bidang bagian packing nih memang sudah aus, sudah makan, ditambah dengan ya lem tadi lah, lemnya sudah tidak menahan lagi kan. Jadi kalau misalnya nih packing head ini ya, ini orang nggak tahu, misalnya pemilik mobil, resiko paling besar apa ketika dia nggak tahu rembes dan semuanya itu? Jadi kalau misalnya air berkurang, intinya tekanan airnya berkurang, kayak misalnya selang radiator lepas, airnya berarti kan kosong dalam radiator, ya bisa ngejim, panas ngejim, bisa-bisa sampai mesinnya pun nantinya harus diturunkan habis. Dan ini, Mas, harus ya kayak gini ya, mungkin pesan bagi teman-teman yang punya mobil dan banyak juga yang nggak tahu mesin ya. Ya. Ini sebaiknya dicek berapa tahun gitu atau tergantung kondisinya atau gimana? Sebenarnya kalau ini sih kita nggak bisa nentukan dia dari berapa tahunnya. Yang pastinya setiap yang punya kendaraan tuh sebisa mungkin setiap pagi lah sebelum dinyalakan mesin, setiap pagi itu cek air radiator, cek oli, pokoknya itu keamanan lah intinya. Jadi kalau memang ada kebocoran di radiator apa di selang-selang kan airnya pasti berkurang. Rembes ke bawah gitu ya. Rembes ke bawah, jadi kita isi gitu aja. Atau mungkin dan gini, kalau memang airnya kita isi, nanti kita isi lagi, berarti kan ada kebocoran. Oh iya. Harus dicek gitu. Jadi ini juga ketika seperti itu persoalannya, nggak bisa langsung dibuka terus dibelikan baru dilem, nggak ya, Mas? Harus dibersihkan dulu. Kalau memang bagian klepnya bersih, ini kan lubang klep nih. Ini udah dibersihkan. Udah dibersihkan, klep-klepnya sudah mengkilat nih, udah seperti baru tuh, sudah baru juga kan. Tadinya ini pakai apa, amplas? Kita skur pakai amril. Habis itu selebihnya kita pakai Grenda Brush, bersihkan. Pakai amplas. Berarti ini sebelumnya hitam ya itu? Hitam, betul. Bekerak. Berarti ini performanya juga bisa berkurang kalau keraknya banyak gitu. Otomatis ya. Seperti ini kan penyakitnya juga, seal klepnya keras nih, sudah kaku, jadi ada oli masuk ke lubang pembakaran, pasti ada asap, menimbulkan asap juga.
Nah, jadi oli ngikut ke pembakaran, jadi asap. Nah, untuk di bengkel Kreatif Jaya Mandiri sendiri teman-teman, akhirnya juga kita disclaimer Mas. Sekarang teman-teman bisa melihat bahwa deskripsinya itu sudah utuh. Ya, Jadi sudah ada alamat, sudah ada nomor handphone, sudah ada apa semua lah. Google Maps-nya. Google Map-nya. Jadi ketika klik itu teman-teman nggak perlu nyimpen nomornya, langsung masuk ke WA-nya Mas. Ini di situ juga ada berita-berita dari bengkel Kreatif Jaya Mandiri yang di portal berita ya. Udah. Ya nanti kalau memang itu pun mungkin di awal-awal video nanti ada itunya alamatnya ya, apa alamatnya. Jadi teman-teman bisa nanya sekali. Oke, tadi gimana tadi ini? Jadi ini setelah dibersihkan, besok ini kita semprot menggunakan pertalite. Habis itu kita rakit kembali. Pertalite bensin tuh ya? Ya bensin kan udah ganti pertalite sekarang untuk bersihkan, semprot semua. Setelah itu kita rakit. Oke. Kalau pekerjaan seperti ini Mas, untuk satu mobil ditangani di jam kerja yang ya jam bengkel lah, jam itu normal. berapa lama? Kalau dari bongkar bersihkan pasang itu kalau sampai harus sekitar 3 hari lah. 3 hari ya? 3 hari itu karena kita kerjanya betul-betul macam mana kita buat rapi. Kita buat rapi. Kalau disepil biayanya berapa kira-kira? Kalau biayanya mau tergantung sih, bahan kan ada yang ini tergantung pemilik yang punya mobil sih. Tapi itu bukan biaya yang terlalu berat ya? Enggak lah, ini intinya masih ringan dibandingkan dengan overhaul. Teman-teman ya. Separuh. Jadi kalau seperti ini mungkin itu bisa sekitaran 2,5 juta, bisa berkurang. Itu kita disclaimer itu di Tanjung Pinang ya Mas? Tanjung Pinang, karena mungkin harga part apa semua beda. Gitu. Berbeda-beda. Jasa pun beda. Jasa pun beda. Oke, jadi kalau misalnya ini diperbaiki kayak gini, bisa bertahan ya lama juga ya? Lama ditambah lagi kalau memang pemeliharaan dari pengendara yang punya mobil ini bagus ya, gitu, awet ya. Jatuhnya awet. Intinya ya nggak boleh kurang air, oli ya. Itu ya. Kan ada indikatornya sebetulnya teman-teman ya di dalam ya. Itu indikator ibarat kata dia kadang-kadang sudah betul-betul habis baru nyala. Sudah betul-betul panas baru ngasih tahu indikatornya. Tapi kalau lebih bagusnya setiap pagi tuh ya bukakan mesin, cek dulu air, cek oli, udah mah. Dan itu bukan pekerjaan yang menyulitkan. Begitu ribet lah. Ibarat kata kalau emang kita nggak paham juga yang punya mobil, pas waktu kita datang ke bengkel servis mobil tanya aja bang kalau ngecek air macam mana, ngecek oli di mana, kan gitu. Oh iya. Jadi mungkin orang bengkel tuh nggak ngasih tahu gitu. Ibu-ibu juga bisa melakukannya ya Mas ya. Ya kalau nggak bisa panggil kami. Iya. Walaupun bentuknya berbeda setiap mobil, tapi pada intinya juga ya dia seperti ini Mas. Intinya kalau untuk isi semua mesin tuh kurang lebih sama, ada klepnya, tetap sama, cuman bentuknya besar kecilnya mesin apa semua beda. Ini bisa rusak parah nggak? Misal nggak bisa kalau sampai panasnya tinggi ini bisa retak, headnya ini bisa retak, bisa baling. Bisa baling, intinya banyak kemungkinan. Itu butuh biaya yang lebih tinggi lagi. Itu lebih tinggi lagi. Teman-teman, jadi ini walaupun berawal dari cuman air bahasanya. Berarti sama dengan manusia ya Mas? Ya kalau kita kurang air, apa namanya? Kalau kurang air, dehidrasi. Dehidrasi. Nah itu berarti juga bahaya bagi tubuh, sama dengan mobil teman-teman ya. Intinya air dibutuhkan, bukan untuk yang bernyawa saja, kendaraan pun butuh. Kendaraan yang tidak bernyawa pun butuh. Ya, nah buat teman-teman yang di Tanjung Pinang. Ini pun sekarang yang klep-klepnya pistonnya nih bang, tadinya berkerak hitam nih udah kita bersihkan semua nih. Jadi yang sana juga ini. Sudah bersih semua. Ini pasangannya besok, juga dibersihkan ya. Besok tinggal kita bersihkan bidang luar. Setelah itu baru kita pasang kembali. Oke. Jadi kita buat yang terbaik. Semoga tidak ada kendala ya Mas. Amin. Biasanya sih kalau logika bang, misalnya pengerjaannya rapi, baik, bersih, dia pun awet kan. Iya betul. Iya. Didandaninya rapi awet dia. Kalau awet gitu nanti tukang bengkelnya malah lama dapat job lagi. Kan ada kerjaan yang lain lagi bang. Tuh teman-teman ya. Rezeki nggak kemana. Jangan khawatir teman-teman. Ya kan, selalu ada. Justru ketika kalian kerjanya rapi, orang malah bisa mereferensikan kalian. Referensi ke kawan, ke rekan. Bang, saya dari kawannya ini tetap ada aja bang. Oh iya Mas, terima kasih juga buat orang-orang dari jauh-jauh yang udah komentar ya Mas. Iya, yang dia jauh udah komentar. Mungkin kalau misalnya setakat kayak untuk bertanya
sedikit banyaknya kami bisa bantu jawab. Cuman kalau yang terlalu detail karena nggak ada barangnya kita susah juga. Kadang-kadang ukuran apa semuanya kan gitu Bang. Banyak dari ini yang swap engine apa tuh banyak. Cuman kalau secara detail karena kita nggak kerja langsung susah juga nganunya gitu. Jadi selama ini teman-teman mungkin ya mohon maaf kami kurang teliti juga, ternyata deskripsi itu ada yang hilang. Ada yang hilang alamat, ada yang hilang nomor HP. Tapi di selebihan dari itu video yang lain kan ada tuh. Yang baru ini insya Allah tetap kita ini. Kalau teman-teman mungkin 5 atau 7 yang baru itu udah kami sisipkan lagi. Jadi nanti ketika upload video kami sisipkan itu semuanya di situ. Jadi untuk alamat, untuk mau WA Mas Wahyu silahkan langsung ke sana. Tapi kalau mau komentar secara umum pengen dibalas di channel ya komentar aja langsung. Ya baru-baru ini ada masalah swap engine dari Jawa. Mas begini. Oke, Mas di mana? Kami Tanjung Pinang. Jauh, dikirain di Jawa. Iya. Tapi ya kita kasih bantulah sarannya apanya. Masukannya. Ya Tanjung Pinang tapi ya daerah Jawa juga. Iya, daerah Jawa. Tapi dimanapun bumi di langit dijunjung, bumi dipijak. Ya kita sebagai orang Indonesia lah teman-teman ya, yang ada di Tanjung Pinang. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih ya Mas informasinya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.